belakangan ini menjadi tren di Indonesia. Sebut saja tempat wisata Kali Biru di Yogyakarta. Tempat ini menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan untuk mengabadikan momen bahagia mereka di ketinggian. Sekarang, masyarakat mulai menyisihkan sebagian pendapatan bulanannya untuk biaya wisata ke tempat-tempat yang ingin dikunjungi. Selain menyegarkan pikiran dari rutinitas sehari-hari, berwisata juga memperluas pengetahuan kita tentang adat istiadat, sosial masyarakat, dan membuat kita dekat dengan alam yang ada di luar tempat tinggal kita. Jika sebagian memilih menghabiskan waktu liburan di dalam negeri, bagi mereka dengan rezeki lebih, tak ada salahnya untuk berwisata ke luar negeri. Sayangnya, dengan berbagai alasan, tidak semua orang bisa mengunjungi tempat-tempat wisata di luar negeri. Namun, itu bukanlah suatu masalah. Karena bagi Anda yang penasaran dengan tempat-tempat indah yang ada di luar Indonesia, sekarang negeri kita menawarkan tempat-tempat yang mirip dengan landmark negara lain. Penasaran di mana saja? Karena tidak perlu mengeluarkan duit lebih besar, cukup kunjungi saja kota-kota berikut ini. Ketenaran Pasar Apung Dap Noen Saduak di Thailand sudah menggaung ke seluruh penjuru dunia. Tempat wisata yang pernah menjadi salah satu lokasi syuting film James Bond ini hampir ada di setiap daftar kunjungan wajib para wisatawan yang berkunjung ke Thailand. Bahkan ada yang rela pergi ke Thailand hanya untuk melihat pasar apung yang menjual berbagai jenis hal ini. Mulai dari makanan dan minuman khas Thailand, benda kebutuhan sehari-hari, souvenir, hingga barang-barang bermerek ada di pasar ini. Kita tidak perlu iri dengan semua itu, karena kita tidak perlu ke Thailand jika hanya untuk melihat suasana seperti ini. Pasar Apung Muara Kuin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menampilkan suasana yang sama bahkan lebih beragam. Hebatnya, pasar apung ini sudah ada lebih dari 400 tahun yang lalu. Awalnya sistem pembayaran di pasar ini adalah sistem pembayaran barter. Para penduduk mencari kebutuhan sehari-hari di sini dan mereka akan memberikan hasil bumi yang dipanen dari kebun sebagai alat bayarnya. Dalam bahasa Banjar, sistem barter ini disebut Bapandu. Sekarang, pasar apung ini menjadi objek wisata unggulan di Banjarmasin. Setiap pagi, perahu-perahu besar dan kecil berseliweran di sepanjang Sungai Barito untuk mencari pembeli. Pembeli pun terkadang turun ke sungai dengan perahu mencari barang-barang yang diperlukan. Untuk yang berwisata, ada perahu yang disewakan untuk bisa merasakan sensasi berbelanja di perahu sambil dimainkan gelombang Sungai Barito. Barang-barang yang dijual juga hampir sama dengan pasar apung Thailand. Bagi pengunjung yang hanya ingin bersantai, juga bisa menikmati makanan dan minuman di atas perahu. Ada beberapa perahu yang disulap menjadi sebuah restoran sederhana. Cantiknya tempat ini. Sepertinya floating market di Banjarmasin ini wajib masuk daftar tempat yang harus saya kunjungi nih. Perkembangan cerita Lord of the Ring membuat orang-orang tertarik dengan kehidupan Hobbit, makhluk aneh mirip manusia yang ukurannya lebih kecil. Sebuah objek wisata yang membuat suasana rumah Hobbit di Selandia Baru telah menjadi salah satu tujuan wisata yang terkenal ke seluruh penjuru dunia. Sekarang, bagi Anda yang ingin merasakan suasana seperti yang ada dalam film, kita tidak perlu jauh-jauh ke Selandia Baru, karena rumah Hobbit ada juga di Bandung. Ya, rumah kecil berpintu bundar ini ada di Farmhouse, Lembang, Bandung, Jawa Barat. Meski rumah ini tidak dapat dimasuki, pengunjung tetap bisa berpose di depan halaman rumah. Sayangnya rumah Hobbit di daerah tersebut baru ada satu pemirsa, sehingga pengunjung harus rela menunggu antrian yang panjang demi mendapatkan foto dengan latar belakang rumah Hobbit. Untuk masuk ke area Farmhouse, pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp20.000. Tidak ada tambahan biaya untuk berfoto. Cukup terjangkau dan mengasyikkan, bukan? Selain Menara Eiffel, ada satu tempat yang wajib dikunjungi di Paris, Prancis, yaitu Monumen Arc de Triomphe. Dan tahukah Anda, jika ternyata Indonesia juga memiliki monumen yang mirip dengan landmark Paris ini? Tugu Simpang 5 Gumul yang terletak di Kediri, Jawa Timur, sangat mirip dengan Arc de Triomphe. Monumen kebanggaan Kediri ini mulai dibangun pada 2003 dan diresmikan oleh pemerintah Kediri pada 2008. Meskipun bentuknya kembar dengan Arc de Triomphe, monumen ini tak menonjolkan ornamen yang melambangkan seni budaya khas Kediri loh pemirsa. Angka luas dan tinggi monumen melambangkan sejarah Kediri.
Tinggi 25 meter, melambangkan tanggal berdiri Kediri, yaitu 25 Maret. Sedangkan luasnya sebesar 804 meter persegi, melambangkan tahun berdirinya. Jika Anda ingin ke sini, malam hari adalah momen terbaik untuk menikmati keindahan monumen Simpang 5 Gumul. Cahaya lampu yang menerangi monumen membuat tugu ini terlihat mewah dan romantis. Wow, seperti berada di Perancis sesungguhnya ya pemirsa. Masyarakat Taiwan memiliki sebuah objek wisata terkenal bernama Sun Moon Lake yang menjadi kebanggaan negaranya. Rasanya ke Taiwan belum lengkap jika tidak mengunjungi Sun Moon Lake yang di dalamnya terdapat pagoda terkenal dan bersejarah. Pagoda Shan dibangun oleh pimpinan suku asli yang mendiami Sun Moon Lake. Kabarnya pagoda ini dibangun sebagai persembahan bagi ibunya. Dan ternyata di Semarang ada sebuah vihara yang memiliki pagoda yang mirip sekali dengan pagoda Shan. Pagoda ini bernama Pagoda Avalokitesvara. Pagoda ini terletak di dalam kompleks vihara Buddha Gaya Watugong. Di dalam pagoda ini terdapat Buddha Rupang yang sangat besar. Pagoda setinggi 45 meter ini memiliki 7 tingkat yang bermakna bahwa seorang pertapa akan mencapai kesucian dalam tingkat ke-7. Suasana di sekitar pagoda ini sangat sejuk dan nyaman, sehingga membuat kita enggan untuk cepat meninggalkan lokasi ini. Jika ingin menginap di kompleks vihara, juga ada cottage yang bisa digunakan untuk menginap para tamu loh pemirsa. Jadi, kapan kita ke Semarang? Siapa tidak kenal dengan patung singa yang bernama Merlion? Patung singa penghuni tepi pantai Singapura ini adalah landmark yang telah mendunia. Singapura berarti Merlion, begitupun sebaliknya. Patung ini wajib dikunjungi dan didokumentasikan jika berkunjung ke Singapura. Dan patung yang sama seperti ini ternyata dimiliki oleh kota Bontang, Kalimantan Timur. Letaknya juga di tepi laut, membuat suasana sekitar patung singa Bontang seperti berada di Singapura. Jika pergi ke Bontang, jangan lupa untuk mencari kafe Singapura, karena disinilah patung singa itu berada. Restoran yang terletak di tepi laut ini menawarkan menu makanan laut sesuai dengan suasana sekitarnya. Bagaimana pemirsa? Sudah merasa seperti di Singapura kan? Patung Yesus Sang Penebus sudah lama menjadi landmark kota Rio de Janeiro, Brazil. Patung yang dibangun tinggi menjulang ini akan terlihat dari seluruh penjuru ibu kota Brazil. Pada Agustus 2015, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan juga meresmikan patung Yesus yang mirip dengan yang ada di Brazil. Patung ini terletak di puncak Bukit Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jadi tidak perlu ke Brazil untuk melihat patung Yesus yang menjulang tinggi. Bahkan patung Yesus di Tanah Toraja tingginya mengalahkan patung yang ada di Brazil, yaitu mencapai 40 meter. Pondasi patungnya sendiri mencapai tinggi 17 meter, sedangkan tinggi patungnya adalah 23 meter. Patung Yesus ini dibangun untuk menjadikan daerah Bukit Buntu Burake menjadi objek wisata rohani umat Kristen. Selain itu, para wisatawan juga bisa menikmati pemandangan alam dari lokasi patung ini. Kalau ada istilah "This is Brazil", kita juga bisa menyebut "This is Indonesia" atau "This is Toraja". Keren kan pemirsa? Menikmati keindahan laut dan menginap di pantai seperti di Maladewa nampaknya menjadi impian semua traveler. Namun impian ini terasa tidak akan tercapai lantaran biaya untuk menikmatinya sangatlah mahal. Kita tidak perlu berkecil hati ya. Untuk menikmati pemandangan seperti di Maladewa, kita cukup ke Pantai Orang, Maluku Tengah. Daerah ini dijuluki sebagai surga tersembunyi karena masih jarang orang yang mengetahuinya. Pantainya sangat bersih, pasir putihnya yang terang dan air lautnya yang biru tenang akan membuat Anda lupa dengan kesibukan Anda di kota. Pantai Ora masih memiliki satu resort, namun kenyamanannya tidak kalah dengan yang ada di Maladewa. Pantai Ora juga menyediakan pemandangan bawah laut yang mempesona. Terumbu karang dan ikan laut yang berwarna-warni akan membuat kita tidak ingin naik ke permukaan. Jika tidak ingin menyelam, cukup bersantai di teras resort, kita masih bisa menikmati pemandangan bawah laut yang indah dari permukaan.
Benar-benar serasa berada di surga ya. Feel half as horrible. She gave me a heart attack. Di Pacitan, ada sebuah sungai yang masih jarang dijamah oleh manusia. Airnya yang cukup jernih membuat kita bisa melihat apa yang ada di dasar sungai. Di kiri kanan sungai, tumbuh pepohonan kelapa yang membuat sungai ini semakin asri. Meskipun penduduk asli sudah memanfaatkan aliran sungai ini untuk keperluan sehari-hari, kebersihannya masih terjaga. Inilah yang membuat Sungai Maron dijuluki Amazonia Indonesia. Sungai terpanjang di dunia ini sudah membuat semua jatuh hati akan keindahannya. Namun tidak perlu ke Brazil untuk menikmati keindahan sungai seperti ini. Cukup ke Sungai Maron, Pacitan saja. Untuk menikmati keindahan Sungai Maron, kita cukup menyewa perahu milik warga sekitar dengan harga sewa sekitar 100 hingga 150 ribu pulang pergi, dengan kapasitas 5 hingga 6 orang. Rasanya seperti sedang berkelana menyusuri sungai Amazon ya. We made these memories for us. Jika di Amerika ada Grand Canyon, maka di Semarang ada Brown Canyon. Tidak banyak yang menyadari tempat ini, tapi Anda wajib mendatanginya. Jika bertanya pada warga sekitar dengan menyebut Brown Canyon, sepertinya mereka agak sedikit bingung. Ini karena warga di sana mengenal lokasi ini sebagai proyek galian C. Dulunya tempat ini adalah sebuah bukit. Namun setelah lebih dari 10 tahun menjadi lokasi tambang pasir, terbentuklah tebing-tebing yang mirip dengan Grand Canyon. Jika ingin menikmati pemandangan di sini, sebaiknya kita datang di pagi atau sore hari ya, karena pemandangannya sangat indah dengan tata cahaya matahari yang memukau. Kemiripan Candi Sukuh yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah dengan piramida suku Maya di Meksiko sudah menjadi pembicaraan panjang di kalangan arkeolog. Bentuknya nyaris sama, hanya saja ukuran Candi Sukuh jauh lebih kecil dari piramida suku Maya. Kemiripan ini sempat menimbulkan kontroversi, bahkan ada campur tangan alien yang mengajarkan teknologi zaman dulu untuk membangun candi dan piramida ini. Candi Sukuh merupakan peninggalan masyarakat Hindu Tantrayana. Arsitekturnya cukup unik karena berbeda dengan gaya bangunan candi Hindu di daerah lain. Ada yang menduga candi ini dibangun ketika kerajaan Hindu di Indonesia mulai mengalami kemunduran. Selain arsitektur yang unik, di sekitar Candi Sukuh terdapat patung dan relief yang bernuansa erotis. Sebagian masyarakat di sekitar Candi Sukuh menjuluki candi ini sebagai Candi Saru yang artinya tabu. Namun para arkeolog menggambarkan bahwa patung dan relief erotis ini melambangkan pengsakralan hubungan fisik antara pria dan wanita. Dalam kebudayaan Hindu kuno, hubungan seksual dianggap sebagai penyatuan sakral yang menjadi jalan untuk kelahiran manusia yang baru. Para penggemar budaya Bollywood pasti memiliki mimpi ingin mengunjungi Taj Mahal di India. Bangunan yang melambangkan cinta ini telah menjadi simbol negeri India selama bertahun-tahun. Namun jika belum kesampaian pergi mengunjungi Taj Mahal di India, kita bisa mengunjungi Masjid Agung An-Nur di Pekanbaru Riau. Bentuk dan desainnya sangat mirip dengan Taj Mahal, hanya saja warnanya dominan hijau. Masjid ini memiliki 2 lantai. Bagian atas untuk sholat dan bagian bawah terdapat perpustakaan, aula, ruang pertemuan, dan ruang kantor masjid. Dulunya luas area masjid hanya sekitar 4 hektar saja. Namun setelah renovasi besar-besaran yang dilakukan oleh Saleh Jasid yang pada waktu itu menjadi gubernur, luas masjid diperluas 3 kali lipat menjadi 12,6 hektar. Pemirsa, adalah tempat wisata Indonesia yang mirip luar negeri. Jadi, sudah siapkan rencana liburan kemana? Apakah